Begini, aku ibadah juga sudah kok, aku sedekah juga sudah kok gitu. Tapi kenapa sih masih nggak sukses gitu? Nah, hati-hati juga tuh. Jangan-jangan ibadahnya cuma jadi ritual tanpa dia paham bahwa ibadah itu value-nya harus dibawa dalam kehidupannya. Hanya kalau hukum kekekalan energi tadi, saya kalau menjelaskan itu tentang sedekah sebetulnya. Unity, Kompensasi. Kompensasi ini ngomong gini, Mas. Penghasilan yang Anda terima atau Anda akan dibayar seberapa banyak orang yang Anda layani. Jadi kita itu semakin banyak melayani orang, semakin kaya sebetulnya. Nah, terus penjelasan agamanya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi semakin banyak manfaat kita ke orang lain tuh, semakin dicari orang kita sebetulnya. Nah, frekuensi tinggi, kalau kita ngomong hati nih, Mas. Kita balik lagi ke manusia gitu ya. Manusia kan dikasih otak dan hati tuh. Tapi kenapa Tuhan bilangnya gini? Ada segumpal daging dalam tubuh manusia, apabila baik, baiklah manusianya, apabila buruk, buruklah manusianya. Daging itu apa? Hati kan? Bukan otak kan? Bukan otak, ya. Bukan otak, kolbu. Bahkan Rasulullah pada saat diangkat jadi nabi, yang dicuci hatinya bukan otaknya. Bukan, ya. Ya kan, dicuci hatinya sama Jibril kan. Artinya hati. Kalau Agim ngomongnya jagalah hati. Kalau Yusuf Mansur dia punya dulu wisata hati. Mas Nuno, Mas RB Sultanu itu dia bilang kata hati gitu. Orang tua kita bilang apa? Hati-hati. Hati-hati. Oke. Ya, artinya kan semua ikhtiarnya Artinya ada. ikhtiar. Betul. Kalau udah tahu, sudah pernah tahu caranya, Tinggal diulangi. Sebenarnya itu Iya, betul, Mas. yang membuat jadi tidak jadi apa? Selain mindset atau ya mindset. Ya tadi, jadi cara komunikasi kan tadi afirmasi tadi dulu, Mas ya. Ini konteks. Nah, kita afirmasikan dulu aja dan itu believe percayai, yakini. Oke. Yakinin bahwa ya saya bisa. Ya, oke. Dan kalau bisa bawa ke perasaan bahwa it's already happen. Sudah terjadi. Nanti saya ceritakan lebih detail ya. Tapi anggap aja dulu bahwa itu sudah terjadi. Walaupun kita belum tahu caranya nih. Nggak perlu tahu caranya. Oke. Apalagi yang sudah tahu. Tadi saya bayangin yang kita tahu nih berdasarkan pengalaman. Oke, ini kita konteks yang masih anggap belum tahu caranya. Nggak perlu tahu caranya, Mas. Karena Tuhan itu kan bilang gini, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Nggak ada terusnya, asal kamu tahu caranya. Nggak ada. Doa aja. Iya. Doa aja. Caranya nanti ya. Iya, berproses. Ya. Kalau caranya kan yang penting berjalan dengan sendirinya nanti. Betul. Yang penting kan kita mau 100 juta per bulan tuh. Yes. Nah, terus Tuhan bilang, rezeki kudatangkan besarnya sesuai tanggungan dari tempat yang tidak kau duga. So jangan diduga. Nah, menduga cara itu menduga, Mas, sebetulnya. Nggak usah diduga, minta aja. Minta aja. Nanti datangnya dari mana ya udah terserah Allah itu. Domainnya Allah itu, bukan domain kita. Ya kita mau tebak-tebakan sama Allah ya mesti kalah tuh, ya. Iya. Tebak-tebakan kok sama Tuhan. Sama Tuhan tuh nggak usah tebak-tebakan, minta. Seperti anak kecil, Mas. Iya. Mas Imam anaknya umur berapa paling kecil? Sekarang SMA kelas 3. Oh, udah gede dong. Udah gede. Ada yang punya anak kecil? Mas Dendi, umur berapa? Oh, 3 tahun. Kalau minta mesti mikir cara nggak dia? Pak, aku mau ini. Kan gitu aja kan? Terserah Bapak gimana caranya kan gitu kan. Nah, sama. Allah juga begitu, Mas. Allah juga minta aja sama Allah tuh, minta aja. Ya, artinya ya harus nurut juga kan gitu sama Allah kan gitu kan. Nurut sama Allah minta dikasih kan, cuma itu aja. Tapi ngasih nggak ngasih kan terserah Allah. Tapi masalahnya kita itu mikir cara. Ini tadi kita berbicara masalah tentang afirmasi. Menyambungkan, mengkohesikan antara pikiran dan alam bawah sadar dan sadar. Jadi pertama afirmasi kan gitu ya. Yang kedua visualisasi. Dream book. Nah, kalau orang-orang trader, orang-orang bisnis begini pasti udah sering tahu tuh dreams book. Kita bangun impian kita. Bangun impiannya. Apa sih kepinginnya? Lihat dream booknya. Nah, itu menarik tuh, Mas. Itu kebahas itu juga perlu waktu panjang. Tapi begini, Mas Imam di HP-nya ada foto orang-orang yang dicintain nggak? Ada. Buat apa dong? Ya kan? Nah, kita itu kadang-kadang kepingin sesuatu, tapi kita nggak visualisasikan. Jadi bahasa saya itu berpacaranlah dengan masa depan kita. Karena kalau kita punya pacar, punya pasangan itu kan ditaruh di HP itu kan ya. Nah, ditaruh diliatin terus. Nah, pada saat diliatin tuh, itu emosinya kan bagus jadinya.
Nah, itu frekuensi tinggi. Nanti ada juga tentang frekuensi itu. Tapi kita ngelihat itu seneng, happy, fokus nggak kita? Kan fokus tuh, Mas. Nah, dream juga begitu. Masalahnya banyak orang yang dreamnya nggak pernah ditampakkan. Hanya 3% orang di muka bumi yang dreamnya ditampakkan. Yang lain nggak ada. Nah, permasalahannya terjadi ketika kita sudah nggak nampakkan dream kita, artinya sulit bagi kita untuk fokus, gitu ya. Satu, yang kedua, distraction dari luar tuh banyak banget. Banyak banget distractionnya. Jadi ada kasus A, kasus B, kasus ya tadi lah ya, kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus itu membuat kita fokus kita bergeser-geser. Nah, visualisasi itu membuat itu semakin tampak. On the track. Jadi kuncinya adalah afirmasi dan visualisasi. Itu cara untuk mengkoherenkan antara otak dan hati kita. Nah, ketika itu sudah koheren tuh, Mas, gelombangnya bagus. Nah, ketika gelombangnya bagus kayak HP aja, kalau sinyalnya bagus kan nyaman kita bicara. Tapi kalau sinyalnya nggak bagus, kemeresek kan nggak enak tuh. Nah, ketika nggak enak, ya nggak tercapai apapun yang kita mau sampaikan. Message-nya nggak nyampe. Nah, tapi ketika dia sudah koheren, bagus tuh jadinya. Nah, itu adalah kapal di mana kapten kapal dan anak buah kapalnya sudah koheren, sudah inline, sudah bergerak bersama, sudah selaras, maka dia tinggal gerak tuh. Nah, tapi jangan lupa tuh tadi kan ada ombak gede itu, Mas. Nah, ombak gede itu alam semesta. Itu alam kan, bahwa kita ditaruh di muka bumi ini ada alamnya. Dan alam itu ada hukumnya yang disebut dengan hukum alam. Nah, hukum alam itu berlaku untuk semuanya. Nah, kita nggak perlu melawan hukum alam sebetulnya. Ikut aja hukum alam itu. Hukum alam itu gini. Seandainya ini benda nih, saya sebagai orang Islam, kalau saya lepas jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Kalau saya orang Kristen, saya lepas jatuh nggak, Mas? Jatuh. Saya Buddha? Jatuh. Apapun agama kita berlaku untuk kita. Itu hukum alam. Oke. Ya kan? Nah, kapanpun dimanapun juga berlaku. Nah, itu nggak perlu dijelaskan, semua orang udah pasti meyakini itu kan gitu, Mas ya. Jadi ada keyakinan di dalam kita, ada keyakinan di luar kita. Artinya itu di dalam kita yang belief system yang kita anut masing-masing, yang dibilang bahwa kepala sama hitam tapi rambut sama hitam tapi hati belum ada yang tahu kan gitu ya. Tapi ada hukum yang berlaku untuk semua orang. Gitu, Mas. Jadi kalau yang pertama tadi sesuai dengan apa yang diyakini, yang kedua yakin nggak yakin ya itu terjadi gitu kan. Nah, kedua, ini kalau ini besi, Mas. Besi ini kalau saya taruh di air apa yang terjadi nih? Besi kalau taruh di air tenggelam. Tenggelam dia. Ya. Tapi kapal kok enggak, Mas? Kapal tuh besi bukan? Iya. Enggak tenggelam dia. Iya. Bahkan bisa terbang dia. Iya. Nah, itu hukum alam. Artinya segala sesuatu yang nggak mungkin itu kalau kita pakai hukum alam mungkin gitu loh, Mas. Permasalahannya adalah kita merekayasa hukum alam tadi. Mau kaya harus korupsi, itu merekayasa hukum alam. Padahal hukum alam ngomong nggak perlu korupsi kalau mau kaya. Nggak perlu nipu, nggak perlu curang, nggak perlu cheating. Caranya udah minta sama Allah, gitu kan? Minta aja, pasti diizinkan. Kemudian gunakan rumus-rumus hukum alam itu. Nah, hukum alam itu ternyata ada rumusnya, Mas. Apa itu, Mas? Ini kalau kita bahas panjang kali lebar di sini nggak cukup waktunya, Mas, karena ada 12 hukum alam ya. Jadi saya akan bahas beberapa yang inti saja, yang poinnya. Jadi ada satu namanya hukum unity, hukum kesatuan. Jadi Allah tuh menciptakan bumi dan langit itu dalam satu kesatuan. Dan diciptakannya itu dalam namasa. Itu di Al-Quran disebutkan, Mas. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit itu dalam namasa. Nah, bumi dan langit ini ternyata semuanya hanya energi kan, Mas. Nah, energi itu kayak gini nih. Ini kalau Mas Imam lihat ini, saya pegang HP. HP ini benda kan? Iya. Benda. Benda ini ternyata diciptakan Allah itu dalam dua tataran. Satu tataran materi, yang kedua tataran kuanta, Mas. Nah, tataran materinya itu gini. Ini benda ini materi, tapi kalau benda ini kita lihat lebih dalam, dia hanya kumpulan molekul. Masih ingat ya, waktu kita sekolah dulu ya. Nah, kumpulan molekul ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, dia hanya kumpulan atom. Atom ini kita lihat lebih dalam lagi, dia hanya energi. Setelah energi nothing udah. Kecuali ke sumber ke Tuhan ya. Jadi energi yang abadi itu hakiki itu Tuhan. Energi sejati itu Tuhan. Jadi semuanya energi. Jadi ini pun kalau Mas Imam lihat ini kan energi nih. Paling atas nothing kan gitu ya. Jadi kalau Mas Imam lihat saya pegang HP ini, sebenarnya Mas Imam saya nggak megang apa-apa nih. Karena ini energi yang nothing gitu ya. Tapi saya materi bukan, Mas? Materi dong saya. Materi dong. Ya kan? Artinya saya juga nothing. Saya juga bukan apa-apa. Saya juga nggak ada. Gitu loh. Jadi semuanya itu adalah energi. Nah, itulah hukum kesatuan. Semuanya adalah energi yang satu. Nah, bahasa gampangnya gini. Kalau kita memang menjadi satu bagian dari kesatuan tadi, ya kan? Maka kita harus menyatu dong dengan kesatuan itu. Kita nggak boleh melepaskan diri dari situ. How? Nah, itu sistem. Untuk menganalogikannya gini.
Kalau ada sebuah mobil, mobil itu kan kumpulan sistem Mas di situ. Ada sistem pendingin, sistem penggerak, sistem pengereman, sistem pengapian kan gitu ya. Kita ambil contoh saja sistem pendinginan, radiator deh Mas. Radiator tuh kalau dia merasa dia paling hebat dari sistem tadi itu, wah ini aku nih, kalau nggak ada aku nggak bisa jalan dia gitu ya. Maka sebetulnya sama dengan dia melepaskan diri dari kesatuan karena dia merasa paling hebat. Paling hebat ya. Padahal nih kalau dia lepas dari situ tuh, ditaruh aja di situ. Itu jadi apa dia di situ, Mas? Nothing kan malah. Iya. Hanya kumpulan aluminium dan selang-selang yang nggak ada gunanya gitu loh. Justru ketika dia merasa dirinya paling hebat, dia bukan apa-apa. Manusia juga gitu. Justru ketika kita merasa diri kita paling hebat, kita itu bukan apa-apa malahan sebetulnya. Hanya kumpulan spare part yang nggak berfungsi. Tapi Mas, ketika dia dimasukkan lagi ke dalam mobil tadi, dia menjadi satu dengan sistem yang utuh tadi, sistem yang besar tadi, dia malah berguna kan, malah berfungsi gitu loh. Tapi ketika dia berfungsi, nggak kelihatan malahan. Jadi mobil tuh kita nggak ngelihat radiatornya kan, kita lihat mobilnya, ada radiator di situ. Nah, kurang lebih manusia gitu Mas. Nah, manusia itu tugasnya apa? Nah, radiator itu punya fungsi mendinginkan. Nah, kalau manusia fungsinya apa? Manusia itu fungsinya khalifah di muka bumi kan. Merawat semesta alam kan gitu ya. Betul. Itulah beribadah kepadaku. Itulah fungsi manusia. Jadi ketika manusia nggak mau menjalankan fungsinya ini, maka dia menjadi orang yang melepaskan diri kayak radiator tadi sebetulnya. Dia nggak jadi satu sama sistemnya. Ya sistemnya misalnya beribadah kepadaku, dia nggak mau ibadah. Itu melepaskan diri dari sistem. Merawatlah. Nah, merawatlah semesta alam, dia malah merusak. Itu melepaskan diri dari sistem. Nah, ketika dia melakukan itu, maka dia nggak jadi bagian dari sistem tadi. Nah, kumpulan energi yang besar tadi namanya makrokosmos, Mas. Nah, sebenarnya manusia itu juga seperti saya bilang tadi, saya juga materi, saya juga molekul, saya juga atom, saya juga energi, saya juga nothing kan gitu ya. Berarti saya ini mikrokosmosnya. Jadi ada makrokosmosnya, bumi semesta alam, kita semua seisinya ini mikrokosmosnya, komponen-komponen kecilnya. Nah, bayangin Mas sekarang, kalau makrokosmosnya hukum alamnya seperti itu, kita melawan hukum alam tadi, ya pasti kalah dong, pasti sulit dong hidup kita. Mental. Nah, itu dia. Nah, itu yang terjadi sekarang, Mas. Kebanyakan orang yang tadi Mas Imam cerita, struggle hidupnya, nggak nyaman, susah. Jangan-jangan dia jadi radiator nih ceritanya gitu. Iya. Jangan-jangan dia melepaskan diri dari sistem. Nah, tapi meskipun dia sudah menjadi satu dengan sistem pun, kalau dia nggak paham fungsi sesungguhnya, belum tentu juga dia sudah sukses. Karena banyak orang juga gini, aku ibadah juga sudah kok. Aku sedekah juga sudah kok gitu. Tapi kenapa sih masih nggak sukses gitu? Nah, hati-hati juga tuh. Jangan-jangan ibadahnya cuma jadi ritual. Tanpa dia paham bahwa ibadah itu value-nya harus dibawa dalam kehidupannya. Secara harfiah lagi saya katakan. Secara kasat mata, bagaimana dengan orang yang mungkin ya, kita kan tidak tahu. Namanya kita cuma melihat dari sisinya kita, sisinya saya mungkin. Yang saya menganggap, yang kadang kita mendengar, melihat di beberapa media sosial. Orang itu korupsi, orang itu tadi tidak beribadah mungkin ya. Orang itu tidak merawat, orang itu menganggap dirinya paling hebat kan kadang dalam organisasi kan kita bisa melihat tuh ya betul ada model karakter yang gimana nih mungkin kalau kita tahu lah, saya bertanya kepada coach terus gimana orang-orang seperti tapi dia masih berhasil nih. Nah, sekarang gini, walaupun kadang-kadang kita bertanya, berhasil kan mungkin ada saatnya dan masanya. Pertama gini yang kita harus tahu, semua kita ini kan dicoba ya. Pasti. Ya. Kalau semua kita dicoba berarti semua kita adalah peserta. Ya. Nomor satu nih Mas, kalau kita semua peserta, kalau saran saya nih, kita nggak perlu menilai peserta lain. Ya kan? Dia itu peserta yang tadi Mas Imam ceritakan itu kan peserta tuh. Tapi Mas Imam sadar nggak bahwa kadang-kadang orang seperti itu ditampilkan kepada kita, ini buat ujian buat kita nih. Kita menghujat dia, kita marah-marah sama dia, atau kita ya so what, itu ujianmu, ujianku beda. Gitu. Membesarkan hati, saya pernah ada anak buah, rajin sholat, Pak saya ini udah sholat Pak, tapi kenapa teman-teman saya yang berhasil padahal saya belum berhasil Pak? Gimana Coach? Nah itu tadi Mas, saya bilang tadi, sholatnya itu benar apa enggak? Karena kadang-kadang cuma ritual loh Mas. Saya udah baik Pak. Iya, tapi gini loh. Coach yang sana sering ngerasani kok malah dia yang berhasil Coach. Pertama gini Mas, semua yang terjadi itu coba mewakili perasaan kalian ya? Enggak. Kalau saya enggak. Saya mewakili perasaan ada anak yang kalau kan datang curhat ya. Gimana Coach? Ya, jadi gini.
Kalau memang kita sudah merasa ibadah kita benar itu, atau orang yang yang dia ibadahnya baik itu, maksudnya sebetulnya dia nggak memperbaiki orang lain kecuali memperbaiki dirinya. Satu. Jadi tadi tuh kita balik ke yang kasus tadi tuh. Kita lihat orang itu udah nggak benar tapi kok masih kaya, misalnya gitu ya, singkatnya gitu ya. Menurut kita gitu ya. Bisa jadi itu istidrat kan. Itu. Nah, kita nggak tahu itu. Tapi that's not our Istirahat. business Yes, sebetulnya. iya. Itu ujiannya dia gitu. Ujiannya kita adalah menjikapi orang seperti itu kita harus bagaimana? Nah ini supaya kita membesarkan para Victorian, Coach, yang Ya. lagi struggle nih, yang lagi mungkin ngiri lihat temannya, anak muda nih, lihat temannya, kok dianya enak-enak apa, tapi kok dia berhasil, saya nih yang begini-begini kok belum. Ada Sampai menggugah teknologinya. Tuhan, sampai menggugah Tuhan, Itu ada loh, dia. Coach. Gimana, Ada. gimana, Coach? Gimana Itu- membesarkan? Ya itu tadi Mas. Jadi sebetulnya semuanya itu tanpa teknologi bisa dihitung, bisa dilogikakan. Jadi seolah-olah kalau kemarin saya bahas juga tentang bisnis gitu ya, terus saya hubungan dengan agama, dia bilang gini, jangan ngomong gitu dong. Agama, bisnis, dia bilang gitu. Gak bisa buat saya. Gak bisa. Kalau bisnis kita baik itu agamanya harus benar, karena ini fondasinya gitu loh Mas. Ya kan? Apapun agamanya. Apapun agamanya, hukum alamnya harus benar gitu loh. Ya kita balik ke tadi ya, dia udah sholat, dia udah ibadah benar gitu ya. Tapi cek dulu hati-hati, hatinya itu udah benar atau belum. Karena gini loh, kita habis sholat tuh ya Mas. Assalamualaikum, kan gitu ya. Iya, iya. Saya bermanfaat buat kamu, saya bermanfaat buat kamu gitu ya. Prakteknya saya ngerasain kamu, saya ngomongin kamu, saya menghujat kamu, saya dengki sama kamu. Begitu. Itu nilai spiritualnya nggak masuk tuh. Jadi sebagai makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia yang saya cerita tadi tuh. Tidak terjebak pada simbol saja. Ya betul. Jadi kita masuk ke dalam pengalaman manusia, ternyata kita nggak naik tuh spiritualnya. Spiritual bukan dilihat dari simbol saja. Bukan. Spiritual itu adalah, bahkan kalau ada Ini pelatihan, ya teman-teman, pelatihan kecerdasan spiritualnya ada sertifikatnya nggak Pak gitu. Buat saya ngapain kamu perlu sertifikat? Mau digadein juga nggak bisa. Kalaupun dia sudah spiritualnya bagus, mungkin bukan hanya beribadah, hatinya sudah benar, ya mungkin itu proses tempaan. Kualitas hidupnya akan terlihat Mas. Orang yang spiritualnya tinggi itu kualitas hidupnya terlihat. Jadi bukan, dan kualitas hidup itu jangan salah ya, jangan cuma harta berlimpah menjadi kualitas hidup Mas sebetulnya. Karena orang kaya itu bukan masalah banyaknya uang. Masalah orang kaya itu orang yang meskipun nggak punya masih bisa memberi, itu orang kaya loh Mas. Tapi orang miskin tuh punya banyak tapi sulit memberi, itu miskin dia karena masih kurang. Jadi saya cerita ini ada kejadian nyata, saya nggak nyebut. Jadi ada mantan staf, memang dari dulu cita-citanya kerja di angkatan laut. Dari sejak lulus SMA, anaknya ini 3 kali ngikut tes dan 3 kali tidak lulus. Di sesi terakhir yang sudah jatah umur atau apa mungkin itu yang terakhir harus dia ngikut dan tidak lulus. Teman-teman seangkatannya lulus. Di situ di titik itu dia bilang, karena staff, jadi sejatinya dia pingin angkatan laut, bukan kerjaan kayak normal di kantor Ya sebenarnya. dreamnya dia itu ya. Ya dreamnya dia, goalnya itu, dan itu 3 tahun berturut-turut nggak lulus. Ke ruangan nangis, cerita, dan akhirnya ketimpa juga karena dia harus keluar dari kantor supaya ngikutin tes karena nggak, tesnya butuh berapa lama. Bayangkan Konsekuensinya konsekuensi dia harus keluar juga. Jadi bayangkan dia merasa kayak kejatuh, kena timpa, Ya, tangga pula gitu kan ya. Itu yang dia rasakan di situ, di titik itu dia merasakan. Ya gimana Coach melihat situasi. Jadi kadang-kadang anak muda merasa bahwa ya tadi ceritanya 3 kali sudah mencoba selama 3 tahun dan ini yang terakhir dia merasa dia sudah sholat, dia merasa sudah berbaik. Yang kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa kadang-kadang itu mereka hanya melihat saat ini gitu. Ya. Kadang-kadang tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana. Ya. Dan bukan sekarang. Itu yang bagaimana untuk kita meyakinkan. Kalau Karena kita proses hidup ini sudah panjang nih. Ya. Kalau kita kembali ke Al-Quran Mas, disebutkan kan pertama itu nggak ada yang kebetulan di muka bumi ya. Persis. Tidak akan jatuh sehelai daun tanpa seizinku. Artinya daun jatuh saja, kalau Tuhan nggak ngizinin jatuh tuh nggak jatuh gitu. Betul. Kita sukses, kalau Tuhan nggak ngizinin nggak sukses berarti dong. Tapi yang kita sering lupa nih, kita gagal. Kalau nggak diizinin gagal, ya nggak gagal berarti kan. Ini benar. Iya nggak? Masuk nih. Nah pertanyaannya sekarang gini Mas, kalau kita diizinkan gagal, apakah Tuhan itu jahat? Ya enggak dong. Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi masih muda berpikir Allah kok jahat. Itu dia. Makanya akhirnya ketika dia sampai Gimana untuk membuat mereka bisa rasional, bisa masuk ke pikiran, bisa mereka nerima? mereka harus tahu bahwa alam semesta ini punya hukum.
Yang saya ceritakan tadi, hukum alam tadi, Mas. Hmm. Cek aja hukum alamnya kita langgar apa enggak. Sebetulnya gitu aja. Oh, I see. Ketika kita melanggar hukum alam tadi, ya cepat atau lambat pasti akan, ya pelakunya akan mengalami. Contohnya gini, melanggar hukum alam itu. Kalau saya tanyakan korupsi itu baik atau jelek, pasti semua orang bilang jelek. Ya kan? Tapi ada beberapa orang yang sistem nilainya mengatakan, ya kalau saya nggak korupsi, saya nggak bisa kaya, misalnya gitu ya. Dan nggak apa-apa, lakukan aja korupsi. Tapi cepat atau lambat dia pasti masuk penjara tuh. Karena ini hanya masalah waktu saja. Hukum alam kan gini, ini kalau saya lepas jatuh, tapi supaya nggak jatuh saya rekayasa, tak kasih drone gitu misalnya. Cuman masalah waktu, cepat atau lambat jatuh dia kalau baterainya habis. Nah begitu juga dengan hukum alam tadi, Mas. Cek aja apakah hukum alam kita pakai apa enggak. Nah kemudian yang kedua, the law of attraction. Jadi ada hukum alam itu ada ya, hukum unity, hukum kekekalan energi, Mas. Ada hukum kompensasi, ada hukum the law of attraction, ada hukum daya tarik gitu ya, ada hukum polaritas, ada 12 hukum pokoknya. Nah, itu dijalankan apa enggak? Cuman itu aja sebetulnya. Jadi ibarat kata nih Mas ya, kapten kapalnya sudah koheren dengan anak buah kapal, kita lewat rel yang benar, cuman itu aja. Sampai pasti. Sukses itu. Nah masalahnya nih Mas, kadang-kadang relnya itu kan belok dulu. Nggak lewat situ loh. Maksudnya tadi, pengen jadi ABRI. Nggak lewat situ. Lewat yang lain. Dibelokkan dulu. Nah itu mungkin yang dimaksudkan tadi. Kalau jawabannya. Kadang Allah tidak memberi yang kita inginkan. Betul. Yang kita butuhkan. Betul. Itu yang disadari mungkin. Betul. Dia merasa ngotot dengan apa yang dia inginkan. Betul. Tapi Allah lebih tahu. Allah tahu bahwa sebenarnya yang engkau butuhkan bukan ini. Itu yang engkau mungkin itu. Bukan saja persoalan bahwa dia sudah rajin beribadah, bukan saja persoalan bahwa dia mungkin ada kekurangan di mana, tapi lebih ke bahwa Allah tahu yang engkau butuhkan. Betul. Tuhan tahu yang engkau butuhkan, bukan yang engkau inginkan. Betul. Mungkin itu. Betul. Tapi untuk mewujudkan apa yang yang kita butuhkan tadi, Mas. Dia terus berkarya, dia terus begitu kan? Betul. Tapi gini, satu-satunya makhluk yang sama Tuhan diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri itu manusia, Mas. Yang lain enggak. Contohnya nih misalnya, Mas Imam kan tadi duduk di situ karena Mas Imam milih duduk di situ, ya kan? Sebetulnya Mas Imam bisa duduk di sini. Saya kan orang baru, saya nggak tahu saya harus duduk di mana kan gitu ya. Karena Mas Imam milih duduk di situ, maka Mas Imam duduk di situ. Dan Tuhan mengizinkan Mas Imam duduk di situ, kan gitu ya. Artinya Mas Imam dikasih kesempatan untuk menentukan masa depannya Mas Imam sendiri nih, gitu kan? Satu. Yang kedua, Tuhan tuh bilang gini. Tidak akan keubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Kan gitu Mas ya. Nah dulu nih saya kalau ngasih pelatihan nih Mas, awal-awal saya ngasih pelatihan saya masih ya mungkin juga masih baru belajar gitu ya. Ketika saya ceritakan hal baik, harapan saya mereka jadi baik dong gitu. Tapi ketika mereka nggak jadi baik tuh, saya marah tuh Mas. Iya. Marah dalam tanda petik, aku diajarin baik kok nggak mau gitu ya. Itu ternyata saya ketemu jalan, saya salah juga di situ Mas. Salahnya di mana? Yaitu tadi Allah bilang tidak akan keubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Allah saja nggak mau ngerubah, ngapain saya ngerubah? Satu, gitu ya. Terus di kalimat itu tuh, itu ada kalimat larangan tuh Mas. Siapa yang dilarang? Yang dilarang Allah. Allah melarang dirinya sendiri untuk merubah. Allah itu kan kun fayakun, maha kuasa gitu. Tapi di kalimat itu Allah tuh melarang dirinya sendiri untuk merubah orang lain kecuali orang itu berubah. Nah tadi dia kepingin jadi apa namanya TNI gitu ya, kepinginnya jadi angkatan. Allah itu mengizinkan sebetulnya. Berdoalah kepadaku nih saya diizinkan sama Allah. Tapi mungkin ada hal-hal yang dia salah di situ, prosesnya salah, sehingga ini nggak terwujud. Bukan karena Allah tidak mengizinkan sebetulnya, tapi karena dia prosesnya salah. Dia sendiri yang salah. Gitu. Bisa jadi. Jadi bukan Allahnya. Bisa jadi. Ya. Artinya kita tidak kembalikan menyalahkan Allah. Gitu, iya betul. Bisa jadi sih. Iya sih. Ya, sebenarnya saya tidak mau cerita tentang hidup saya, Coach. Cuman saya akhirnya terpanggil sedikit nih untuk juga Victorian dan melanjuti kisah yang tadi staff tadi perempuan. Benar, saya dulu pernah tidak diterima, sudah tinggal 2 orang, Coach. Tinggal 2. Juga daftar juga. Bukan angkatan tapi di sebuah waktu itu saya setelah sudah gede baru pingin jadi kerja di bank. Dan akhirnya tinggal 2 orang nih. Sedaratan Flores. Tinggal 2 orang, salah satunya saya. Terus? Kemudian digadang sebagian orang-orang bank menggadang-gadang wah pasti imam yang jadi. Kan lulusan dari Jawa. Oke. Dan tidak lulus.
Ya kadang-kadang saya bilang, kadang-kadang Tuhan tuh kita nanam padi belum tentu tumbuh padi. Ya. Bisa numbuh kopi kan ya. Yang penting yang baik. Beda emang, tapi baik. Ya, ya, ya. Yang saya rasakan dalam proses hidup ini. Kadang-kadang yang kita inginkan belum tentu apa yang kita inginkan, betul. Tapi betul juga, yang kita ingin tidak terwujud bukan saja karena memang Allah tahu bahwa mana yang kita butuhkan, tapi ada proses yang Iya, iya. saya setuju. Iya, betul. Saya nggak ungkapkan di sini, tapi betul sekali. Ada bukan proses ya tepatnya. Waktu itu saya sudah berkeluarga di tahun berapa itu, sehingga wajar. Tidak Wajar diterima. kan di titik terakhir. Di titik terakhir tidak terima. Padahal itu sudah sholat, tahajud, minta ampun tuh, macam-macam minta ampun semua tuh. Biasa orang kalau mau proses ujian kan, Ya, Allah mau balik-balik hati, Mas. cari mukanya sama Tuhan tuh gila-gilaan itu dah ya. Ya. Semuanya dilakuin gitu. Ya. Setelah itu nggak lulus tuh. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Are you happy or not? Ketika itu terjadi. Awal nggak happy dong. Awal nggak happy. Manusiawi ya. Manusiawi dong. Jadi dia. Itulah ketika kita terjebak dalam materi sebagai manusia tadi. Tapi ketika kita naik ke level spiritual, ya kita akan tetap happy dong. Karena setelah itu dalam waktu berapa hari, iya dong, memang harus menerima. Itulah yang membuat prosesnya lancar. Selanjutnya, yes, karena kita bisa accept, kita bisa menerima. Betul, accept. Nah, pertanyaan sekarang gini, Mas. Bukan pertanyaan ya, value-nya, pelajarannya nih. Apabila accept-nya lebih cepat tuh, lancarnya lebih cepat kan? Betul. Kenapa harus nunggu seminggu baru kita accept? Gitu kan? Udah, accept-nya lebih cepat aja. So whatever happen, accept. Ikhlas. Karena Allah mengizinkan itu. Gitu. Nah, permasalahannya adalah di kita sebetulnya. Secara spiritual kita masih terjebak dalam materi tadi atau tidak? Nah, kemudian terusannya, Mas Imam, berikutnya ya, ketika kita sudah paham bahwa kita adalah bagian dari satu sistem semesta alam yang besar ini, ada juga yang namanya, kalau hukum kekekalan energi tadi, saya kalau menjelaskan itu tentang sedekah sebetulnya. Unity, kompensasi. Kompensasi ini ngomong gini, Mas. Penghasilan yang Anda terima atau Anda akan dibayar sebanyak seberapa banyak orang yang Anda layani. Jadi kita itu semakin banyak melayani orang, semakin kaya sebetulnya. Nah, terus penjelasan agamanya adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi semakin banyak manfaat kita ke orang lain tuh, semakin dicari orang kita sebetulnya. Tapi masalahnya kan kita berpikir kerja itu cari uang buat siapa? Buat saya dan keluarga saya. Ngomongnya itu selalu saya. Bukan ngomong untuk orang lain. Kita. Jadi level-level itu kan, ya katakanlah jadi pemimpin. Kalau dia sudah jadi pemimpin, dia berada di level sudah selesai dengan dirinya gitu, maka dia akan mikirin orang lain tuh. Tapi ketika dia jadi pemimpin, tapi dia masih merasa kurang, jadi bisa korupsi, bisa cheating, bisa segala macam gitu. Nah, ketika di level-level itu kita sudah lepas dan semua itu. Nah, itu ada penjelasannya juga di Dr. David R. Hawkins itu tentang energi. Nanti saya cerita kalau waktunya ada ya. Tapi gini ceritanya. Setelah kita mengerti bahwa kita bagian dari satu sistem, ada hukum yang namanya hukum polaritas. Polaritas itu hukum kutub, Mas. Jadi bumi ini ada kutub utara, kutub selatan gitu. Nah, Mas Imam pernah tahu yin dan yang nggak? Logo yin dan yang itu ya. Bulat, ada titik hitam, ada titik putih itu, Mas Imam. Nah, yin dan yang itu kan dari apa ya? Kearifan lokal orang Cina gitu ya. Itu kalau Mas Imam tahu Tai Chi itu tangannya begini tuh ya. Nah, yin dan yang itu kan dia dua dimensi itu, Mas. Betul. Itu kalau diputar-putar gini, Mas, kayak Tai Chi gitu. Itu ketemunya tuh bentuknya kayak donat tuh maksudnya. Jadi lubang hitam yang di atas tadi itu menjadi lubang hitam itu menjadi lubang yang di bawah, lubang putih itu menjadi lubang yang di atas. Nah, bentuknya kayak donat ya. Betul. Bentuknya kayak donat gitu ya. Nah, lubang hitam, Mas Imam pernah dengar lubang hitam nggak? Black hole. Black hole. Pernah dengar? Pernah dengar. Di mana tuh? Di mana? Di mana ada pernah dengar black hole? Afrika maybe. Black hole tuh ditemukan sama Einstein, Mas, sebetulnya di luar angkasa. Oh, di luar angkasa. Jadi kalau Mas Imam tuh ngelihat film tuh ya, ada gambar hitam gitu, seorang itu masuk gitu. Atau kesedot orang gitu. Gitu ya. Okay. Itu black hole, Mas. Nah, black hole itu ditemukan Einstein di luar angkasa, dia adalah lubang hitam yang menarik semua bintang-bintang mati masuk ke dalam situ, Mas. Masuk dia ke situ. Gitu. Nah, kayak pintu ajaib gitu ya. Kayak pintunya Doraemon terus tiba-tiba kita pindah alam kan gitu ya. Dan dia masuk situ. Tapi jarang dijelaskan setelah itu kemana mereka. Yang ada itu cuma hilang aja gitu. Masuk hilang. Ternyata kalau kita memahami hukum malam tadi, Mas. Mr. Strength. Marvel. Apa Mr. apa?
Iya, betul. Apa? Bukan. Mister atau apa sih? Dokter. Dokter. Oh, bukan Mister, Bisa Mister, dokter. Dokter. Iya. Nah, ketika dia masuk ke situ, Mas, set gitu. Ternyata dia ngumpul jadi satu di tengah, terus dia keluar lagi lewat lubang putih tadi. Gitu, Mas. Oke. Dan black hole itu kan di semesta alam tadi, makrokosmos lah gitu. Makrokosmos. Berarti kita ini sebagai mikrokosmos kita juga punya dong black hole. Kita juga ada black hole-nya, Mas. Jadi black hole itu nggak cuma di angkasa luar. Jadi kalau kita ngebahas di angkasa luar tadi, Mas, bintang-bintang tuh masuk, set gitu. Masuk ke dalam black hole, kemudian ternyata dia jadi satu di tengah. Jadi satu, kemudian dia meledak keluar dari lubang putih tadi. Boom. Nah, ini ditemukan sama Stephen Hopkins, namanya teori Big Bang. Big Bang. Pernah dengar dong, teori Big Bang, pernah dengar ya? Iya. Ledakan itu, Mas. Dung, gitu. Dan ternyata itu di surat Az-Zariyat kalau nggak salah, ditulis tuh. Bumi dan langit adalah sesuatu yang padu, dan kami ledakkan keduanya, dan kamilah yang meluaskannya. Jadi ceritanya, Cerita awal terjadinya. cerita awal Big Bang itu ya. Big Bang. Dia menyatu dulu gini, kemudian meledak, boom. Kemudian dia meluas. Nah, meluas ini ditemukan sama si Edwin Powell Hubble kalau nggak salah, penemu teleskop Hubble tuh. Bahwa ternyata bintang-bintang tuh meluas satu sama lain. Spektrum warnanya berubah. Berarti meluas. Berarti kalau ditarik mundur, menyatu dong. Kan gitu, Mas ya. Bumi dan langit sesuatu yang padu, dan kemudian kamilah yang meledakkannya. Nah, tapi ketika dia meledak ini, Mas, siklusnya itu ternyata muter lagi kayak donat tadi, masuk lagi ke black hole-nya tadi. Nah, ketika mati masuk lagi dia ke situ, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi gitu. Makanya huruf 8 ya. Huruf 8, metaverse itu kan huruf 8 ya. Itu dia terus begitu, Mas. Nah, sekarang kalau kita kembalikan bahwa kita itu juga punya black hole. Nah, yang masuk ke dalam black hole manusia itu adalah prasangka, pikiran negatif, pikiran positif, itu masuk semuanya. Kemudian jadi satu di tengah. Kemudian, boom, terwujud dalam kehidupan nyata kita. Nah, ini yang namanya aku sesuai prasangka hambaku tadi. Jadi bisa dijelaskan secara teknologi, Mas. Apa yang ada di Al-Quran itu bisa dijelaskan. Sehingga akan lebih mudah bagi teman-teman untuk memahami, oh itu cara kerjanya gitu loh, Mas. Jadi, ketika kita berprasangka, boom, masuk itu, Mas. Dia menyatu di tengah titik kepaduan. Nah, di titik kepaduan ini namanya singularity. Di titik ini nih, kita perlu kesadaran diri yang tinggi. Nah, ini kalau di Stephen Covey, begitu ada stimulus, kita harus, istilah proaktif, reaktif itu, Mas. Begitu ada stimulus, kita nggak boleh reaktif. Kita harus berpikir, stop, think, choose. Gitu. Berpikir untuk memilih respon, gitu ya. Nah, di titik ini nih, ketika ada stimulus nih, tadi ya, nggak masuk ke TNI. Gagal masuk ke TNI. Di titik ini kan berhenti dulu, Mas, prosesnya. Responnya gimana? Responnya apa? Yes. Nah, ketika dia meresponnya jelek nih, Jadinya jelek. boom. Yes, Jadinya I know. jelek. Iya, betul Gitu. sekali. Ini buat Victorian. Ya kan? Nah, Di artinya titik, apa? di titik kalau bahasa saya simpelnya, di titik-titik persimpangan itu, Betul. itu betul-betul menentukan Betul, mau kemana? mau kemana kita. Itu titik What next kan What gitu next, ya. Nah, itu. Jadi di titik itulah kita harus, kalau orang Jawa bilang tuh eling lan waspada, Mas. Kita harus eling lan waspada. Apa sih yang saya proses di dalam hati dan pikiran saya? Nah, ketika hati dan pikirannya koheren, ditolak nih, gagal gini ya. Stop, sama dia di-cut. Stop. Oke, gak apa-apa, saya gagal di sini. Next, saya harus yang bagus. Seperti yang tadi cerita Raditya Dika. Betul. Yang stand up Hanya dua tadi. pilihan. Reaksi dia tuh gimana? Ini tergantung reaksi dia terhadap masalah kan. Betul. Mau kehidupan memberikan apapun untukmu, Mau atau mau pulang, mengeluh, masuk kamar, gantung diri misalnya. Whatever. Amit ya. Ya boleh, pilihan gitu, Mas. Masih mending gantung diri sekalian gitu ya. Iya. Aja tiap hari ngeluh aja terus. Nah, itu juga bahaya. Nah, Sama itu aja orang yang jelek. gantung diri berkepanjangan gitu. Iya, betul. Kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Ya, orang kehilangan harapan juga sebenarnya udah mati, Mas. Iya. Nah, itu yang namanya hukum polaritas. Jadi apa yang masuk itu yang keluar. Nah, menariknya lagi, Mas. Jadi kunci sebenarnya semua ini tergantung reaksi kita terhadap masalah ya. Betul. Jadi kalau dengerin lagunya Ariel tuh, saya lupa judulnya. Tapi gini, hidup ini hanya tentang memberi makna dan bagaimana dan begitulah seterusnya. Aku lupa judulnya apa ya, tapi kata-katanya kurang lebih kayak gitu tuh. Hidup ini tentang memberi makna. Jadi, sebagai makhluk spiritual, ketika Anda mengalami pengalaman manusia, maknanya apa gitu, Mas, sebetulnya? Makhluk spiritual mengalami pengalaman manusia, pengalamannya gagal, ditipu, dikhianati, disakiti, itu pengalaman manusia kan? Senang, gembira, itu juga pengalaman manusia kan? Nah, sebagai makhluk spiritual, Maknanya apa? Kalau kita sebagai makhluk spiritual kan outcome-nya harusnya ikhlas nih, Mas. Yes. Nah, orang ikhlas itu musibah, anugerah nggak ada bedanya.
Diterima alhamdulillah, nggak diterima alhamdulillah gitu. Bahkan saya sedih dulu, bukan sedih artinya itu ketawa lucu gitu ya. Kalau ngelihat dulu masih ada apa yang bawa koper dieliminir nangis-nangis gitu tuh. Tereliminasi itu Mas. Acara di TV ya, Itu kan tereliminasi. Gua kadang hidup harus perlu drama mungkin tadi kembali di saya. Kalau hidup saya nggak mau drama. Hidup saya itu cuma isinya adalah action dan komedi. Asik, nah itu betul. I have no drama. I have no drama. No Setuju, drama. setuju, No drama. setuju. Saya hanya bergembira karena gini. Allah itu menurunkan kita ke muka bumi itu untuk bersuka cita, untuk senang, untuk bahagia. Bukan untuk susah sebetulnya. Iya. Untuk bahagia. So kita pagi-pagi bangun tidur saja tuh. Kalau kita ingat masalah susah pasti Mas. Tapi kalau kita ingat, oh saya dikasih hidup, masih dikasih napas, alhamdulillah. Senang kan? So we have no drama sebetulnya. I don't have drama gitu ya. Saya memilih untuk tidak punya drama. Setuju. Kalau toh ada hanya action dan komedi. Ya. Karena gini Mas, ini juga stand up komedi nih. Saya lupa yang ngomong ya siapa. Panji kalau nggak salah. Apa ya? Dia bilang, dan saya sangat setuju Mas. Dia bilang gini, drama atau tragedi plus waktu sama dengan komedi. Oh. Jadi apapun yang kita alami saat ini, berjalannya waktu nanti kita ketawain. Nanti ketawa sendiri. Ya kan? Ujungnya nanti sebuah komedi. Nah, artinya nih, kalau kita tahu bahwa tragedi plus waktu sama dengan komedi, artinya kita tahu dong bahwa tragedi itu komedi. Nah, terus kenapa ketawanya nanti? Ketawain aja sekarang. Iya. Karena jarang orang berdamai dengan masalah. Iya. Itu dia. Ketawa aja sekarang. Ditipu orang. Bodoh amat gitu kan. Iya. Minimal menertawakan diri sendiri. Asem memang saya bego. Itu dia. Tapi kan jadi lucu gitu. Jadi nah, lucu, ya. Yang kita harus paham ketika kita ketawa, ketika kita bahagia, itu ternyata frekuensi tinggi, Mas. Jadi ada lagi tuh teorinya tentang gelombang ya. Kita bahas tentang gelombang. Jadi semesta alam ini isinya hanya gelombang, vibrasi, dan frekuensi. Gelombang, vibrasi, dan frekuensi. Jadi kalau kita mau menguasai dunia atau kita mau mengetahui rahasia semesta alam ini, kalau kita mau sukses lebih gampang, kita harus kuasai 3 hal ini. Nggak perlu S1, S2, S3 sebetulnya. Nggak perlu sekolah macam-macam. Nggak perlu. Yang kita kuasai hanya vibrasi, gelombang, dan energi. Karena sekali lagi hidup ini energi kan. Tadi makrokosmos tadi kan energi tadi. Nah, semuanya diciptakan dari energi awalnya. Nah, Mas Imam, COVID tahu ya, COVID ya, pasti tahu dong ya, COVID ya. Kita semua nggak tahu. Kita semua udah rahasia dunia ya. COVID itu ternyata gelombangnya rendah, Mas Imam. Dan COVID itu gelombang loh. Masih ingat nggak? COVID pertama apa? Beta, alpha, delta, itu gelombang tuh, ya kan? Terus omikron, terus hilang lagi kan gitu ya. Itu sama dengan kalau di kolam air gitu, Mas Imam lempar batu tuh, pluk gitu. Apa yang terjadi? Gelombang kan dia, Mas. Pluk, gitu kan? Lama-lama hilang. Nah, COVID itu gelombangnya di 5,5 Hz. Nah, dikalibrasi di angka itu. Sementara gelombang hati takut, gelombang hati khawatir, itu juga frekuensinya rendah, Mas Imam. Jadi ketika ada orang yang kekhawatirannya berlebihan tentang COVID, Muslim malah kena. Iya. Karena logikanya dia frekuensi di sini, dia di sini kena, ketemu. Ibarat satu lantai lah dia. Tapi ketika dia berada di lantai lain gitu, frekuensi tinggi, dia tetap syukur, bahagia, seneng. Ya sudah, itu tadi dikasih anugerah alhamdulillah, dikasih musibah alhamdulillah juga gitu. Ya udah, COVID adalah ketentuan Tuhan, kita nikmatin aja, kita jalanin aja. Kena nggak kena udah domainnya Allah. Sementing saya maunya sehat gitu kan. Nah, keyakinan tinggi itu, Mas, itu frekuensinya beda tuh. Nggak ketemu lah dia. Karena beda lantai. Meskipun mungkin hampir bersinggungan gitu misalnya. Nah, keyakinan itu sebetulnya adalah mindset yang harus dipelihara sebetulnya, Mas Imam, dalam kehidupan. Ya. Jadi apapun yang terjadi ya happy aja. Dikasih sakit tuh happy. Iya. Karena kalau balik lagi ke Al-Qur'an, sakit itu menggugurkan dosa. Ya. Kalau kita meyakininya. Betul. Tapi kenapa ada orang yang sakit dia malah mengeluh gitu? Dia malah nggak happy. Harusnya happy dong, dosa ini digugurin kan. Tidak akan mati seorang anak Adam sebelum membawa dosa yang sedikit. Jadi kita tuh kalau mati dosanya banyak tuh, nggak kuat kita diproses sana pasti. Sama Allah tuh baik banget. Jadi diproses di dunia dulu lah, dikasih sakit gitu. Nanti pulangnya bawa dosa yang dikit. Di sana diprosesnya nggak lama-lama mungkin gitu ya. Bahasa logikanya simpel ya. Bahasa saya gitu. Jadi kalau dikasih sakit tuh, alhamdulillah. Zikir, istighfar gitu. Tapi kan, aduh sakit, apa sih? Itu malah tambah parah sakitnya dia.
Ya, reaksi lagi kepada Reaksi sesuatu yang lagi. ada masalahnya. Nah, frekuensi tinggi, kalau kita ngomong hati nih Mas, kita balik lagi ke manusia gitu ya. Manusia kan dikasih otak dan hati itu. Tapi kenapa Tuhan bilangnya gini? Ada segumpal daging dalam tubuh manusia, apabila baik, baiklah manusianya, apabila buruk, buruklah manusianya. Daging itu apa? Hati kan? Bukan otak kan? Bukan otak ya. Bukan otak, kolbu. Bahkan Rasulullah pada saat diangkat jadi nabi, yang dicuci hatinya bukan otaknya. Bukan ya. Ya kan, dicuci hatinya sama Jibril kan. Artinya hati. Kalau Agim ngomongnya jagalah hati. Kalau Yusuf Mansur dia punya dulu wisata hati. Mas Nuno, Mas RB Sultan itu dia bilang kata hati gitu. Orang tua kita bilang apa? Hati-hati. Hati-hati. Oke. Ya, Mas Imam berangkat ke Malang gitu. Iya, Waktu iya. habis nggak nih? Cukup lama nih. Kelamaan ya? Enggak apa, kita buat 2 sesi nanti. Oh ya wis. Jadi Mas Imam pada saat ke Malang gitu atau pada saat meninggalkan rumahnya kemarin di Flores tuh, Pak Bu berangkat, pesannya kan hati-hati. Hati-hati. Artinya apa? Gunakan hati sepanjang perjalanan hidupmu. Iya. Nggak pernah kan dia bilang, Pak Bu berangkat, ya nak pikir-pikir di jalan gitu. Nggak pernah. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Tapi masalahnya kenapa sekarang kita lebih banyak pakai pikiran daripada pakai hati gitu loh Mas. Iya. Semuanya di logika. Iya. Ya, misalnya nih ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang cowok, tapi biasanya cowok nggak nih, tapi cewek biasanya nih Mas. Kalau dia terima duit nih ya, ada pemasukan gitu, terima duit itu tulis pemasukan, di bawahnya pasti tulis pengeluaran. Kan, gitu, total apa dia, hasilnya minus hasilnya kan. Iya. Secara logika dia nggak bisa hidup sampai akhir bulan. Betul. Tapi kenapa masih bisa? Nah, so jangan pakai otak udah, pakai Iya. hati aja. Nah, ketika hati itu baik, maka akan keluar ya tadi gelombang tadi Mas. Jadi pemancar kita HP itu sekarang kan nggak ada antennya nih Mas. Iya. Ya, dulu kan Mas Imam Masih pakai zamanin anten. dong HP pakai anten yang ditarik gitu ya. Pada zamanin nggak nih HP? Kayaknya enggak ya. Ada Mas ya? Masih. Ya kalau Cilik anak, tapi masih bayi. ya anak-anak kelahiran 2000-an mungkin udah enggak ya, kalau Iya. antennya pakai HP itu ya. Nah, sekarang dia udah nggak pakai anten tapi dia udah bisa transmit kan. Iya. Nah, manusia ini udah canggih dari dulu Mas Imam. Nggak pakai anten kita. Bayangin kalau manusia pakai anten gitu kan, ada tahap gede, kayak tanda habis gitu. Ya, kita udah nggak pakai anten dari dulu. Jadi pemancar kita hati. Nah, kalau hati ini clear, hati ini bersih, maka frekuensi kita itu akan clear. Clear dia. Ya kan? Anak kecil itu sama orang dewasa, itu anak kecil tuh lebih gampang menarik rezeki daripada orang dewasa kan Mas. Kenapa? Karena frekuensinya masih bersih. Sementara kita nih, yang udah dewasa nih, sudah ada kepentingan kan, Iya. sudah ada nafsu. Nah, itu dia menghambat frekuensi itu tadi. Sementara anak kecil nggak. Makanya di salah satu buku yang saya baca itu, orang dewasa adalah anak kecil yang berubah menjadi lebih buruk sebetulnya. Ya contohnya gampang aja, anak kecil tuh nggak pernah bohong. Ada tamu datang, bapaknya, bilang papa nggak ada. Iya Pak, dia keluar. Om, kata papa nggak ada gitu. Papanya ada dong gitu kan. Ya anak kecil nggak pernah bohong. Ya suka bohong kita Mas yang dewasa nih kan suka bohong. Ya kita berubah jadi buruk gitu loh Mas. Sudah, masih kecil nih bayi nih. Kan saya udah gede loh ya. Jadi yang harus dijaga itu frekuensi hati tadi Iya, Mas. iya. Nah, Dr. David J. Schwartz itu menemukan bahwa dia menemukan ukuran skala kematangan Mas, gelombang hati kita. Jadi kalau hati kita rendah, hati kita kotor, sombong, khawatir, iri, dengki, malu, menyesal, itu sebetulnya kita berada di gelombang rendah, frekuensi rendah. Nah, gelombang rendah ini menarik ya frekuensi yang sama, yang rendah juga. Tapi kalau hati kita tinggi, batasnya itu di brave, ikhlas, syukur, gitu Mas. Batasnya itu di syukur, kemudian ada brave, kemudian ada joy, love, peace, segala macam itu frekuensi tinggi. Nah, orang-orang yang berada di frekuensi rendah, ini biasanya dia outcome-nya adalah judgment, menghakimi orang lain. Tapi kalau kita bermain di frekuensi tinggi, outcome-nya adalah welas asih, rahmatan lil alamin. Jadi sebetulnya sebagai makhluk spiritual, kita nggak boleh main di gelombang rendah, kita main di gelombang tinggi. Sehingga kita akan rahmatan lil alamin, akan bermanfaat buat orang lain. Mas Imam pernah nonton film Highway to Heaven dulu. Pemainnya itu Saya lupa. bapaknya Laura dulu. Sehingga nggak ada Laura, Little House in Prairie itu. Lupa ya? Lupa. Tapi ini ceritanya gini, dia menjadi malaikat. Little House in Prairie itu. Jadi yang jadi Laura itu loh Mas, dulu karena nggak tahu ya. Nah,
Itu dia menjadi kayak malaikat, Mas, yang diturunkan di satu daerah. Kemudian dia memecahkan masalah di situ. Oke, benar ya. Ya kan? Setelah dia memecahkan masalah di situ, konflik yang di situ terjadi selesai, dia hilang tuh. Dia pindah ke daerah lain lagi. Pecahkan konflik lagi. Benar. Menurut saya begitulah harusnya kita ini. Kita ini diturunkan ke muka bumi bukan buat cari makan, Mas, tapi untuk bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat untuk orang banyak. Nah, hari ini bangun tidur, apa manfaat saya buat orang lain? Gitu. Perkara rezeki nggak usah dipikir, nanti datang sendiri gitu loh. Yang penting ikhtiarnya tadi adalah untuk rahmatan lil alamin. Nah itu dia begitu tuh, datang ke satu daerah, ada konflik, diselesaikan masalahnya, begitu masalah selesai, mau jadi baik-baik, dia pindah ke tempat lain, dia pindah ke tempat lain, dia pindah ke tempat lain. Nah itu welas asih tadi, Mas. Itu adalah manifestasi dari welas asih, rahmatan lil alamin. Nah itu gelombang tinggi itu. Nah kalau kita selalu masih, nah ketika di gelombang tinggi itu kita sudah berpikirnya menjadi everybody. Kita berpikirnya kita, jadi dia nggak akan ngomong saya, ngomongnya tuh kita, gitu, Mas. Sebagai satu sistem yang besar tadi, makrokosmos tadi, ngomongnya kita. Tapi ketika kita masih di bawah nih, ini ngomongnya masih somebody, masih saya. Level berikutnya, ketika kita sudah antara gelombang frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, itu di situ kita menjadi nobody. Nobody itu suka peduli sama orang lain. Terserah kamu gini, saya begini. Nggak boleh juga itu. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa mati masuk kuburan sendiri kan, harus orang lain yang gotong kan gitu ya. Berarti kita harus berhubungan dong dengan orang lain. Nah harus naik level lagi atas tadi untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah kalau sudah begini nih, Mas, percaya sama saya, sukses apapun bisa didapat. Karena sukses apapun itu ya rumusnya cuma hukum alam tadi, frekuensi tinggi. Contohnya gini, Mas Dedi tadi itu hukum alam ya, Philipnya situ harus menyatu dengan energi tadi. Betul. Nah kayak gini deh, Mas. Sekarang sini, Mas apa namanya? Edo. Mas Edo, pingin mobil nggak? Mobil apa? Mobil BMW. Nah itu harus didetailkan ya, tahun berapa, warna berapa, segala warnanya apa gitu ya. Harus didetailkan. Tapi gini BMW itu kan benda ya. BMW kan benda, Mas. Benda ini kan tadi hanya kumpulan molekul, kumpulan atom, kumpulan energi kan gitu ya. Nothing. Setelah itu nothing. Berarti BMW sama Avanza di level tataran kuantum nothing dong. Nggak ada bedanya dong. Ya kan? BMW sama BMO nggak ada bedanya dong. Nah, yang membedakan kita di tataran materi. Kita selalu melihat, BMW keren, BMO apaan sih BMO? Itu kita sebagai manusia itu melihat begitu. Wajar itu manusianya gitu. Tapi di tataran spiritual nggak ada bedanya. Mau BMO, makanya orang-orang kaya itu dia nggak peduli, Mas. Kalau orang tataran, maksudnya nggak peduli gini. Kalau orang masih di tataran materi, Mas, dia beli mobil mewah, dia nanyain gini, Mas, boros nggak ya? Karena sekarang udah bisa beli mobilnya, tanya beli bensinnya. Tapi kalau orang dari tataran spiritual, udah nggak peduli, karena nothing semua, uang pun nothing, kan gitu ya? Itu memang udah kaya memang. Faktanya memang duduk banyak. Nah, exactly kita kan sudah kaya sebetulnya. Sebagai makhluk spiritual, ketika kita sudah lepas dari tataran materi, kita terkoneksi dengan apapun. BMW tadi kan molekul juga, atom juga, energi juga, nothing juga kan. Uang juga begitu tuh. Ketika kita, uang juga nothing sebetulnya. Jadi ketika kita sudah kaya nih, kita tahu uang ini nothing, Mas. Kita dapat duit nih, rahmatan lil alamin kita, nothing kok gitu. Ya kan? Jadi orang kaya itu sharing. Nah Allah tuh nggak mengizinkan kita, Allah mengizinkan kita menjadi kaya dengan kata-kata bahwa berjuanglah dengan harta dan nyawa. Hartanya duluan nih, Mas. Berarti disuruh kaya dong. Ya kan? Tapi ada lagi yang bilang gini, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Coba bayangin, kontradiksi nggak? Satu disuruh kaya, tapi nggak boleh berlebihan. Terus buat apa dong? Sharing. Kalau nggak sharing. Tapi kita baru akan bisa mudah sharing kalau kita tidak melekat sama materi kan. Ketika kita anggap uang itu melekat sama kita, arti sharing aja. Padahal nothing. So tidak harus kaya untuk kita sharing. Betul. Senyum aja sharing. Nah itu dia. Jadi ketika kita lepas dari materi. Nah sekarang tuh, tadi kan kepingin BMW ini, ya kan? Sudah jelas nih, misalnya BMW apapun lah ya, apapun. Atau itu tujuan kita gitu, Mas. Nah tujuan itu kalau kapal tadi, Mas, dia itu menjadi tujuan yang ini kapalnya di sini. Ini kapalnya di sini, tujuannya di sini nih. Nah, itu kan tujuan kita tuh, Mas. Tadi kayak kita dari Surabaya mau ke Flores gitu tadi kan. Itu tujuan kita tuh. Nah, ketika kapten kapal dan anak buah kapal ini sudah koheren, ini anunya ya kesimpulannya, Mas ya. Ketika kapten kapal dengan anak buah kapal
komunikasinya sudah baik, afirmasinya sudah jelas, tujuannya sudah tapak, maka tinggal tunggu waktu aja kan Mas kesananya. Iya. Karena kalau Stephen Covey bilang sukses itu hanya kompas dan jam. Logonya itu cuma kompas dan jam. Kompas menentukan arah, jam menentukan waktu. Cuma itu aja. Cuma tinggal masalah waktu. Nah sudah jelas nih, kompasnya sudah ke sana, jamnya juga sudah jelas kita akan ke arah sana. Maka berjalanlah kita. Nah sekarang the law of attraction-nya harus jalan Mas. The law of attraction itu kuncinya cuma dua P. Perhatian dan perasaan. Perhatiannya apa? Perhatiannya fokus aja ke sana terus tuh. Saya akan sampai di Flores besok tanggal sekian jam sekian. Tuh fokusnya di situ. Perasaannya Mas, perasaannya BMW. Nah, BMW kan? Ya, anggap Flores tadi BMW tadi. Perasaannya itu ketika BMW ini tercapai, apa sih yang dirasakan Mas Edo? Senang kan? Nah, senangnya itu dibawa sekarang. Senangnya ditarik sekarang. Jadi ibarat kata misalnya tadi ke Flores ya, kita mau jalan Bayangin naik mobil BMW gitu ya. Karena Tuhan melengkapi kita dengan mata dohir, mata, dan mata batin. Nah, mata batin itulah yang bisa melihat alam kuanta tadi, Mas. Sekarang kan BMW-nya nggak kelihatan nih, nggak ada kan? Matanya nggak ngeliat BMW-nya kan? Tapi ketika sudah kepingin, sudah, ya Allah, aku punya BMW, maka mata kuantanya udah jalan. Semesta alam tuh, kalau Profesor Yohanes bilang tuh, mestakung, Mas, semesta mendukung. Apapun yang kita inginkan, semesta ini bergerak mendukung itu. Ngambil pasir aja, dikucurin gini, mestakung. Nah, dikucurin gini, pasti terbentuk gunung di sini, ya kan? Gunung ini yang bentuk siapa? Apakah kita? Enggak, itu alam semesta bergerak ngatur dirinya sendiri. Jadi apapun yang kita inginkan, Mas, begitu kita declare, ya Allah, saya mau ini, gitu ya. Itu langsung semesta ini mendukung. Nah, tapi mau itu pun masih ada teknologinya gitu, Mas. Tapi singkat cerita saya jelaskan ini dulu. Jadi ketika sudah jelas tujuannya tadi, P yang pertama, perhatiannya tujukan ke tujuan tadi. P yang kedua, perasaannya tarik bahwa it's already happen. Yes. Jadi meskipun naik motor nih Mas, alhamdulillah saya naik BMW, itu bahasanya. Iya. Dia tarik. Atau gampangnya gini, anggaplah Bali ya, Saya mau ke Bali, Balinya udah jelas nih. Terus perasaan gini, nanti kalau sampai Bali nih aku bakal berenang. Nanti kalau sampai Bali nih aku bakal seneng. Itu kan perasaan itu membuat perjalanan ini semakin ringan gitu. Dan itu menarik energi itu datang sebetulnya. Jadi senengin hatinya. Nah, ketika hatinya senang itu frekuensi tinggi. Nah, expanded lah, tertarik lah hal-hal positif tadi. Tapi ketika di jalan ngomel lah gitu tadi Mas, kok ceato tambah lama kan, betul kan? Nah, itu dia. Jadi P-nya juga perhatiannya juga fokus Mas, fokus ke sana. Tapi dalam perjalanannya tuh, dari Malang mau ke Bali tadi ya, iya, di tengah di Lawang ada kasus, bahan pecah, atau bahkan mungkin bukan kasus itu Mas, di Lawang ada kecelakaan ceritanya. Bukan kita yang kecelakaan, orang lain yang kecelakaan. Terus kita berhenti, kita liatin, apa kecelakaan ini? Ini kita merubah fokus kan. Nah, ketika kita berjalan merubah fokus tuh Mas, nggak nyampe tuh. Kadang-kadang saya ada kasus Sambo, wes, ngikutin terus sampai sidangnya sidang terus sampai habis itu menghujat lagi. Gila, ternyata cuma 20 tahun, menghujat terus ini. Ini semakin jauh dari tujuan. Dan perasaan kita semakin nggak merasakan apapun yang kita inginkan. Itu sebabnya banyak orang nggak berhasil Mas. Hidupnya muter-muter gak jelas karena goalnya gak jelas, terus dia fokusnya beda-beda, gak berhasil dia, gagal dia pasti. Kesimpulannya apa yang dia tujukan, ya kan, perhatiannya dia sudah happy itu untuk membuat dia menyemangati kerja dia, ikhtiar dia itu yang tetap on the track pada fokusnya. Ya. Ketika ada distract, kalau dia tetap fokus, dia tidak mengeluh, dan dia terus membayangi tadi perhatian tadi. Betul, fokus ke perhatian. Fokus pada perhatian, jamaah menarik tadi. Ya. The law of attraction tuh. The law of attraction terus membayangi, betul, afirmasi. Fokus sampai dong. Pasti sampai. Tinggal masalah waktu aja. Jadi kayak tadi tuh, kalau dapat BMW seneng kan? Nah, BMW itu bergetar pada frekuensi tertentu tadi Mas. Dia bergetar kalau dapat dia seneng. Berarti seneng itu frekuensinya 540 happy gitu ya. Nah, ini kita tinggal samakan frekuensi aja nih. Cepat lambat ketemu udah. Masalahnya ketika BMW-nya di 540, dianya susah terus, udah nggak ketemu nih. Mau sampai kapan nggak akan pernah terwujud, karena beda lantai. Berarti kerjaannya happy terus, jangan malu, semangat terus, fokus terus, nanti BMW-nya dapat. Betul. Dan percaya, yang paling penting percaya tadi Mas. Percaya. Karena rumusnya kan minta, berdoalah kepadaku niscaya akan bagimu, kemudian percaya, aku sesuai prasangka hambaku, kemudian syukur.
Ketika aku bersyukur, aku tambah nikmat. Nah, proses ini akan berjalan terus. Jadi BMW-nya tadi belum wujud ya. BMW-nya belum wujud, tapi wujud BMW ini kan molekul, atom, energi. Nah, ketika energi kita udah rasakan, bersyukur. Alhamdulillah, aku punya BMW. Meskipun dalam bentuk energi nih. Yes. Terus Allah bilang, ku tambah nikmat, jadilah atom. Atom kita bersyukur lagi. Alhamdulillah, aku udah punya atomnya BMW gitu ya. Ku tambah nikmat, jadilah molekul. Ku tambah nikmat, wujud. Itu rumusnya. Jadi semuanya bisa dijelaskan secara teknologi. Bahkan rumusnya Einstein, E sama dengan mc kuadrat tuh mas, itu juga menunjukkan itu. C itu konstanta kecepatan cahaya. Jadi kita ceklek itu, cahayanya langsung nyala, langsung sampai itu 300.000 km per second kecepatannya. Bahkan di rumus itu di kuadrat. Jadi kecepatannya Allah mewujudkan impian itu 300.000 km per kun fayakun. Nah itu kecepatannya Allah. M-nya itu massa atau materi atau apapun yang ada impian, termasuk BMW tadi, itu M-nya. E-nya energi kita. Energinya baik atau jelek. Kalau energinya selalu baik, gelombangnya positif, tegangannya tinggi, dia menarik hal-hal baik tadi. Nah, disinilah Allah itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mempercepat impian kita tercapai. Kun fayakun ya. Tapi energiku benerin ya, gitu Allah bahasanya. Nah, rumusnya Bang. Dan yakinlah bahwa YouTube kita akan besar. Yes. Karena kita memberikan kebermanfaatan pada orang banyak. Jadi Kalau boleh koreksi sedikit Mas ya. Gimana? Yakinlah YouTube kita besar. Bukan akan. Yakinlah, seperti kata-kata diksinya yang keliru nih. Yakinlah YouTube kita besar. Yes. Karena kita memberikan manfaat pada orang Yes. banyak, ya kan? Jangan lihat dulu nilainya berapa. Memang belum ada. Nah, Belum. ada. Pasti ada. Bentuknya masih energi. Nah, tapi syukurin. Syukurin, kita menikmati. Iya. Saya merasa sudah ada. Karena Sai aja Mas. kita insight-nya kayak begini, insight banget buat kami, buat teman-teman, buat pemikiran. Dan Ya, saya yakin buat saya- teman-teman Victoria yang mendengar. Amin. Saya ketemu ada calon klien anak-anak yang sempat diketemukan sama saya, pemilik salah satu terbesar konter handphone. Oh, gede di Malang. Malah udah gede banyak saya kira. Kebetulan dikenalkan sama kami. Alhamdulillah salah satu subscriber kita dan menonton, dan banyak ya yang saya pernah tahu dari beliaunya langsung ya, banyak insight dari tamu-tamu yang, dan kebetulan saya memperhatikan juga di konternya itu sangat disiplin. Kadang beliau memberikan malah sama memberikan sharing kebaikan, memberikan pagi hari ada namanya briefing. Setiap lebaran beliau berkunjung. Jadi jadi leader yang betul-betul dekat dengan kita. Bukan hanya seorang owner tapi leader. Saya yakin itu dia melakukannya bukan karena uang sebetulnya. Sih, betul. Ya kan? Dan saya melihat besar sekarang. Kontennya cukup terkenal, saya yakin. Coach tahu, ya, Mas Heru tahu. Jadi kalau kita balik masalah materi Mas ya, itu ada lagunya Anji itu. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepas. Asik. Semakin ku menyayangimu, Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Ya, gitu ya. Kita sayang uang, kita seneng uang, gitu kan. Tapi semakin kita senengin, harus dilepas. Sharing. Karena ketika uang itu dilepas dan program kita benar itu, saya kalau ngeluarin duit Mas, mau sedekah kayak mau bayar apapun gitu, saya selalu mau uang saya bermanfaat buat orang lain. Uang saya bermanfaat buat orang lain. Uang itu akan kembali dalam jumlah yang berlimpah dengan temannya. Jadi duitnya masuk lagi gitu kan. Itu program pikirannya. Tapi ketika kita ngeluarin duit sambil, entar duitku habis bener. Pas saya semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepas. Karena dunia semakin kita sayangi, semakin kita harus lepas karena akan kita tinggal. Bayi lahir itu tangannya menggenggam Mas, tanda bahwa dia pengen genggam dunia kan. Tapi orang meninggal itu tangannya terbuka, tanda bahwa semua akan ditinggalkan. Jadi yang paling baik adalah ketika kita hidup, kita sudah lepaskan dunia kita. Tangan kita sudah terbuka, sehingga ketika tangan kita terbuka nih, Tuhan akan menitipkan sesuatu, ya kan? Terus dia akan ambil.
dan pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Dan mudah sekali bagi dia untuk memudah-mudahkan. Tapi ketika begini, Allah tuh maha kuasa mas. Tapi kita begini, ya, bisa aja diambil sama Allah, tapi dalam bentuk akhirnya sakit dong. Jadi penyakit, jadi musibah, jadi whatever. Jadi hidupnya gini aja. Diganti sama Allah, diambil, diganti. Udah sampai nanti kita pulang. Bila perlu begini ya. Ya, itu ikhlas. Jadi begini mas, tetap gini, minta sama Allah gitu ya. Ini yang ini begini. Begini ya. Terima kasih Mas Heru, terima kasih Mas Heru. Terima kasih. Banyak insight-nya. Tapi ada YouTube atau apa memberi pelatihan biasanya atau ada kalau nggak salah itu teman-teman yang bikin ya, Heru Cahyo Tomo motivator atau apa ya? Coba boleh lihat. Ini juga buat untuk para Victorian yang ingin memanfaatkan mungkin bahasanya saya jasa daripada Mas Heru, Coach Heru. Ya, itu pelatihan. Jadi bisa dilihat. Heru Cahyo Utomo atau Heru Tomo gitu lupa. Karena saya juga generasi yang apa? Bukan gadget mania gitu ya. Sudah? Sebelum saya menutupi, nanti kita buat jadi dua ini ya, dua podcast pecah aja jadi dua. Oh ini Mas Heru. Oh ini apa nih? Ini apa? Oh ya itu dia. TikTok ini ya? Ya TikTok juga. Ya, kata-katanya. Ada juga ini podcast. Podcast juga Nggak nggak ada YouTube saya juga. Oh kurang, belum aktif. Ya karena apa ya? Bukan. Bukan Sekarang bukan saya- sih. Kalian Saya dengar properti juga. properti juga, jadi perumahan terus ya jual beli aja gitu. Gimana? Ini ya. Oh, oke. Short motivation class of UNEF Surabaya. Oh di Surabaya juga ngisi. Teman-teman mas, Ya. kalau pelatihan, kalau Indonesia sih yang belum cuma tinggal Papua. Oh iya, iya. Ambon lah. Sendirian atau sama tim ya pasti? Sendiri ya, Oh, sendiri. Ada game-game gitu? Banyak, kalau game banyak. Oke. Kasih contoh dikit aja deh, penasaran. Semangat aja coba, lebih karakter atau apa? Sering kita di game. Suaranya. Nggak bisa tak? Oh nggak bisa ya? Oke. Ya intinya bagi teman-teman semuanya ada Heru Tomo Motivator. Jadi Channel, Victoria ya. Channel. Oh teman-teman pikirkan itu. Bisa mengundang beliaunya untuk mengisi di tempat-tempat Victorian yang saya pikir sangat bagus untuk kita manfaatkan. Kita mengundang supaya apalagi yang kantoran, usaha, bisnis tertentu untuk menambah daya saing, menambah semangat dari timnya dalam bekerja ya. Sekali lagi terima kasih Coach. Thank you, kasih Mas Heru, sama-sama. terima kasih sudah berkenan datang. Baru kenal langsung datang ini. No problem. Saya juga terima kasih juga sama Mas Venus ya sudah mengundang Mas Heru. Yang pasti saya teringat ya ada satu kalimat bahwa marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi poinnya itu mungkin salah satu poin dari pembicaraan kita itu buat. Dan itu salah satu bentuk syukur yang tadi Mas Imam nanya. Iya, dari salah satu bentuk syukur. Jadi syukur tidak hanya dengan kita simbol, tapi dengan kita merawat tadi yang katanya Mas Heru, Ya. berbuat yang terbaik, memberi manfaat itu dalam bentuk syukur. Yes. Nah, kita kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Heru. Mas Dendi, Mas Dedo. Oke, Victorian semuanya, nanti kita akan jumpa lagi di podcast dengan tamu-tamu yang bermanfaat juga buat kita semuanya. Sekali lagi, sukses buat teman-teman Victorian, sehat selalu buat teman-teman Victorian. Thank you. Oke, ini udah dibuat dua Panjangan ya. nggak apa-apa.